Halo semuanya, selamat datang dalam video ini, di mana kita akan membahas komponen model pembelajaran. Model pembelajaran memiliki berbagai elemen yang saling berkaitan untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan efektif. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, kita mulai dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menentukan apa yang ingin dicapai dalam proses belajar. Dengan memiliki tujuan yang jelas, baik guru maupun siswa dapat mengetahui arah yang harus ditempuh dan mengukur keberhasilan pembelajaran. Berikutnya adalah sintaks pembelajaran, yaitu tahapan atau langkah-langkah sistematis dalam suatu model pembelajaran. Secara umum, sintaks ini terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pendahuluan. Pada tahap ini, guru membangun minat dan kesiapan siswa, menghubungkan materi baru dengan pengalaman sebelumnya, menjelaskan tujuan pembelajaran dan manfaatnya bagi siswa. Contohnya dalam model Discovery Learning, guru dapat memberikan fenomena atau masalah menarik yang merangsang rasa ingin tahu siswa. Tahap inti, ini adalah bagian utama dari proses pembelajaran. Dalam Problem-Based Learning atau PBL, misalnya siswa mengidentifikasi masalah, mengumpulkan informasi, menyusun solusi, dan mempresentasikan hasilnya. Setiap model pembelajaran memiliki struktur berbeda sesuai karakteristiknya. Tahap penutup, guru dan siswa merefleksikan pembelajaran, membahas bagaimana konsep yang telah dipelajari dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penilaian dapat dilakukan melalui diskusi, tes, atau tugas. Selanjutnya adalah prinsip reaksi, yang menggambarkan bagaimana guru dan siswa berinteraksi dalam proses pembelajaran. Prinsip ini mencakup peran guru dan cara memberikan umpan balik kepada siswa. Peran guru, sebagai fasilitator, guru membimbing siswa dalam menemukan konsep secara mandiri, misalnya dengan memberikan pertanyaan pemantik dalam Discovery Learning. Sebagai motivator, guru memberi dorongan agar siswa tetap semangat, seperti dalam Project-Based Learning, di mana kreativitas siswa diapresiasi. Sebagai sumber informasi, guru menjelaskan materi ketika siswa mengalami kesulitan, misalnya melalui ceramah dalam Direct Instruction. Cara memberikan umpan balik. Umpan balik positif, memotivasi siswa dengan apresiasi terhadap jawaban mereka. Umpan balik korektif, membantu siswa memahami kesalahan dan memperbaikinya. Umpan balik reflektif, mengajak siswa menganalisis jawaban mereka sendiri. Interaksi dalam pembelajaran interaktif, seperti dalam cooperative learning, di mana siswa berdiskusi dalam kelompok. Adaptif, seperti dalam differentiated instruction, it's the jammer cited figure dengan kepir siswas. Sistem sosial dalam pembelajaran mengacu dinamik interaksi di kelas. Ada beberapa aspek penting dalam sistem sosial, di antaranya, peran guru sebagai fasilitator dalam inquiry learning, sebagai instruktur dalam direct instruction, sebagai motivator dalam cooperative learning. Peran siswa dalam problem-based learning, siswa lebih aktif mencari solusi. Dalam direct instruction, siswa lebih banyak menerima informasi dari guru. Norma dan aturan dalam collaborative learning, norma yang berlaku adalah kerjasama dan diskusi terbuka. Dalam Discovery Learning, eksplorasi mandiri menjadi norma utama. Interaksi dan komunikasi dalam Cooperative Learning, siswa saling bertukar pendapat. Dalam Direct Instruction, komunikasi cenderung satu arah dari guru ke siswa. Komponen penting lainnya adalah sistem pendukung, yaitu segala sumber daya yang membantu kelancaran pembelajaran. Ini mencakup beberapa aspek sumber daya fisik. Buku, modul, laboratorium, dan ruang kelas fleksibel untuk mendukung berbagai metode pembelajaran. Teknologi dan media. LMS seperti Google Classroom dan Moodle untuk blended learning. Simulasi dan software interaktif untuk project-based learning. Multimedia seperti video dan animasi untuk memahami konsep abstrak. Dukungan sosial dan kebijakan. Sekolah dan universitas mendukung pembelajaran melalui pelatihan guru dan fasilitas. Kurikulum yang fleksibel, seperti Merdeka Belajar, yang mendukung pendekatan student-centered learning. Dukungan dari orang tua dan masyarakat, terutama dalam model berbasis proyek atau kerja lapangan. Kesiapan guru dan siswa. Guru harus kompeten dalam menerapkan model pembelajaran.
Siswa harus siap untuk berpikir kritis dan mandiri, terutama dalam model seperti inquiry-based learning. Terakhir, kita membahas dampak instruksional dan dampak pengiring. Dampak instruksional mengacu pada hasil belajar yang secara langsung diharapkan dari pembelajaran. Misalnya, setelah menggunakan model problem-based learning, siswa mampu menyelesaikan masalah dengan pendekatan analitis. Dampak pengiring adalah efek tambahan yang muncul selama pembelajaran. Misalnya, dalam cooperative learning, siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga Nah, itu tadi pembahasan tentang komponen model pembelajaran. Setiap komponen berperan penting dalam membentuk pengalaman belajar yang efektif dan bermakna. Dengan memahami aspek-aspek ini, kita dapat menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Tamat.